Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal-soal TKP khususnya pada materi profesionalisme. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke soal-soalnya ya. Soal pertama, Anda sedang memiliki deadline pekerjaan yang banyak. Salah satunya harus selesai besok pagi sehingga memaksa bekerja lebih ekstra dari biasanya. Tiba-tiba atasan memberi tugas tambahan kepada Anda. Sikap Anda adalah A. Saya merasa saya cukup lelah dalam bekerja mengejar deadline yang banyak sehingga saya menolak pekerjaan tambahan yang sedang dikerjakan. B. Saya merasa lelah dan tidak yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tambahan sehingga saya menerima pekerjaan tersebut dengan berat hati karena ragu untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. C. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan yang besok akan dikumpulkan, setelah itu mengerjakan pekerjaan tambahan sampai malam. D. Saya akan menjelaskan kepada atasan kalau memiliki pekerjaan yang harus dikumpulkan besok pagi dan menyarankan kepada atasan untuk memberikan pekerjaan tambahan tersebut kepada karyawan lain. E. Saya akan mengerjakan tugas tambahan setelah tugas yang sedang dikerjakan dikumpulkan. Baik teman-teman, jadi jawaban untuk soal ini adalah E, yaitu saya akan mengerjakan tugas tambahan setelah tugas yang sedang dikerjakan dikumpulkan. Jadi opsi E memiliki skor tinggi karena menunjukkan Anda dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan kapasitas diri dan prioritas pekerjaan Anda. Soal selanjutnya, Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan multinasional. Sebagai pimpinan, Anda sangat disegani oleh bawahan Anda. Pada suatu hari, terdapat masalah yang terjadi di perusahaan oleh kelalaian Anda sendiri. Yang akan Anda lakukan sebagai pimpinan yang memiliki integritas tinggi adalah A. Saya akan mengumpulkan semua bawahan saya dan mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyelesaikan masalah tersebut akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan akan mendapatkan kesempatan dipromosikan jabatannya. B. Saya akan mengumpulkan semua bawahan saya dan membicarakan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan mencari tahu bawahan-bawahan yang ikut bertanggung jawab dalam masalah tersebut. C. Saya akan mengumpulkan semua bawahan saya untuk membicarakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut karena masalah tersebut timbul berasal dari kelalaian saya. D. Saya akan mengumpulkan semua bawahan dan memarahi mereka karena terdapat masalah di perusahaan yang dapat mempengaruhi seluruh perusahaan serta meminta mereka untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. E. Saya akan mengumpulkan semua bawahan saya dan menjelaskan tentang masalah yang sedang dialami perusahaan tersebut serta meminta maaf karena masalah tersebut berasal dari kesalahan saya dan meminta bantuan semua bawahan untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama secepatnya. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu saya akan mengumpulkan semua bawahan saya dan menjelaskan tentang masalah yang sedang dialami perusahaan tersebut serta meminta maaf karena masalah tersebut berasal dari kesalahan saya dan meminta bantuan semua bawahan untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama secepatnya. Jadi, di sini sebagai pimpinan yang berintegritas, Anda harus berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Di sini opsi E mendapatkan skor 5 karena menunjukkan Anda menjelaskan kepada bawahan tentang masalah perusahaan yang timbul akibat kelalaian Anda. Soal selanjutnya,
Anda sudah lama bekerja di sebuah perusahaan dan sampai sekarang juga belum mendapatkan promosi jabatan. Pada suatu hari, rekan kerja Anda yang masih baru dibandingkan dengan Anda mendapatkan promosi jabatan. Sikap Anda, A. Saya menerima hal tersebut sudah biasa terjadi dan saya merasa sudah bekerja secara optimal dan tetap berjiwa besar menerima kenyataan bahwa saya belum dipromosikan. B. Saya menerima hal tersebut sebuah hal yang wajar dalam jenjang karir dilewati oleh orang masih baru karena untuk kelancaran karir harus disertai dengan pendekatan dan hubungan politik. C. Saya menerima hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan saya berpikir positif bahwa suatu saat saya akan mendapatkan giliran untuk dipromosikan. D. Saya menerima kenyataan tersebut dan saya berpikir positif bahwa rekan kerja tersebut menunjukkan kinerja yang baik sehingga dipromosikan. Atas dasar hal tersebut, saya akan berusaha meningkatkan kinerja saya agar saya memiliki peluang untuk dipromosikan. E. Saya memahami hal tersebut sudah wajar karena jenjang karir harus dibarengi kedekatan dengan atasan dan kebiasaan seperti itu sangat tidak saya sukai, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu saya menerima kenyataan tersebut dan saya berpikir positif bahwa rekan kerja tersebut menunjukkan kinerja yang baik sehingga dipromosikan. Atas dasar hal tersebut, saya akan berusaha meningkatkan kinerja saya agar saya memiliki peluang untuk dipromosikan. Jadi di sini opsi D mendapat skor 5 karena menunjukkan bahwa Anda mau untuk belajar secara berkelanjutan dari pengalaman orang lain dan Anda mau berpikir positif atas kesuksesan orang lain sehingga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Soal selanjutnya, Anda adalah seorang aparat di sebuah instansi penegakan hukum. Anda ditugaskan untuk menangani sebuah kasus yang secara pribadi Anda tidak setuju. Namun, sudah menjadi ketentuan bahwa Anda harus patuh pada atasan dan tanggung jawab Anda harus menjalankan tugas instansi tempat kerja dengan sebaik mungkin, terlepas masalah setuju atau tidak dari sudut pandang pribadi. Sikap yang akan Anda ambil terkait penanganan kasus tersebut adalah A. Meninggalkan tugas tersebut karena saya tidak bisa menjalankan sebuah tugas yang bertentangan dengan hati nurani saya dan siap menerima segala konsekuensi atas pilihan sikap saya. B. Saya tetap menangani kasus tersebut meskipun ada perasaan ragu dari dalam hati, namun sudah menjadi komitmen untuk melaksanakan sesuai arahan atasan saya. C. Saya akan bercerita kepada rekan kerja lain terkait ketidaksetujuan saya, berharap mendapatkan dukungan dari rekan kerja dalam menolak tugas tersebut. D. Tetap menjalankan tugas untuk menangani kasus tersebut dan menyimpan saja perasaan tidak setuju saya karena saya harus berkomitmen untuk menjalankan tugas kantor. E. Saya akan menangani kasus tersebut karena sudah menjadi kewajiban saya untuk patuh pada perintah atasan dan komitmen pada kegiatan instansi saya. Meskipun saya menjalankannya, saya tetap menyampaikan ketidaksetujuan saya kepada atasan. Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu saya akan menangani kasus tersebut karena sudah menjadi kewajiban saya untuk patuh pada perintah atasan dan komitmen pada kegiatan instansi saya. Meskipun saya menjalankannya, saya tetap menyampaikan ketidaksetujuan saya kepada atasan. Jadi di sini opsi E mendapat skor 5 karena di sini menunjukkan bahwa Anda berkomitmen dengan kewajiban yang telah diberikan. Tetapi Anda juga menyampaikan pemikiran Anda sehingga kelak dapat digunakan sebagai landasan atasan Anda dalam menyikapi perkembangan kasus tersebut.
Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.